أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli ni'matin tatimmus shalihat. A'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asa. Man tawakkal alaihi kafa wa man fawwada amruhu dabbara wahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah, pada hari yang ke-19 di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan tentunya segala amalan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tetap terlaksana dan terus ditingkatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, tadi di awal saya telah membacakan dan kita telah mendengarkan sama-sama ya bacaan surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Dan tentunya ayat ini atau tema kali ini akan berkaitan dengan ya bagaimana zikir dalam Al-Qur'an. Dan juga tema ini akan ya menemani pemirsa di rumah ya dalam menanti berbuka puasa. Alhamdulillah di studio kita ini telah hadir Ustazah Dr. Mustaqimah yang akan menemani saya. Kita akan mengkaji lebih dalam ke depannya terkait dengan zikir ya dalam Al-Quran, dan tentunya akan membahas, mengkaji penafsiran ayat-ayat dari surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Kita sapa dulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ustaz juga selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustazah, berkaitan dengan tema kita hari ini ya terkait dengan zikir dalam Al-Qur'an, dan kata lafaz zikir ini telah banyak tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu sebanyak 292 kali ya dalam 264 surah. Langsung Ustazah, bagaimana sih sebenarnya ya penjelasan dari ayat ini dari surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada hari yang ke-19, Masya Allah. Jadi ini perjuangan kita sebenarnya di sini. Iya. Dan malam-malam Lailatul Qadar itu akan didapatkan di 10 hari terakhir. Nah, biasanya ketika di 10 hari terakhir malah masjid itu sudah mulai kosong ya. Ya. Padahal disitulah ujian sebenarnya. Siapakah yang masih mampu istiqomah dari awal hingga akhir kemudian beribadah kepada Allah. Terkecuali mungkin di tahun-tahun ini memang kita masih mendapatkan musibah pandemi ya, sehingga mungkin jamaah di masjid itu berkurang. Oke. Mengenai ayat ini, fadkuruni adzkurkum,
maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kau mengingkari atau kufur ya pada Allah. Dalam kehidupan yang serba luar biasa sibuk ya, jadi saya menyebutnya S3, sangat sibuk sekali ya. S3 ya? Sangat sibuk sekali sehingga lupa dengan aktivitas yang seharusnya dia lakukan, yakni aktivitas zikir yang wujudnya bisa kita lakukan dengan sholat, sebagaimana ayat yang berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kalian semua, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan juga dengan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi keterkaitannya ternyata ada. Apa itu? Seperti apa itu? Keterkaitannya Allah akan mengingat kita selama kita mengingat Allah. Nah, bagaimana saya mau mengingat Allah? Mau berzikir pada Allah sementara saya sangat sibuk sekali. Ya. Jadi zikir itu bisa dengan mengandung beberapa arti. Ada mengingat, ada menyebut, ya. Kemudian ketika berzikir itu adalah dengan mengagungkan. Jadi mengagungkan itu berarti kita tazallul atau merasa hina. Karena kita mengagungkan, ya, Zat yang Maha Agung, Azza wa Jalla. Maka kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka tadarruan, ya kan? Tadarru tazallul, membuat kita ini merasa rendah, hina di hadapan Allah, mengagungkan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita senantiasa berzikir pada Allah, baik ya dengan lisan. Ya kan? Afdalu dzikri fa'lam. Afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Maka ada beberapa tarekat ya, yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan nada-nada tertentu. La ilaha illallah. Masya Allah, itu kalau mau diresapi itu artinya Masya Allah. Kita hanya mengakui bahwa Allah lah Tuhan, Allah lah pencipta kita, Allah lah yang mengatur semuanya, dan tiada yang lain yang patut kita sembah. Jadi imanukum bi kalimati la ilaha illallah. Iya, jadi Masya Allah. iman itu terus diperbarui. Alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan kalimat itulah kita hidup, dan dengan kalimat itulah kita mati. Masya Allah. Nah, sehingganya ketika kita mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Karena kita merasa Allah lah yang Maha Kuasa. Kita tidak memiliki apapun di dunia ini, bahkan diri kita. Kita tidak mampu mengontrol diri kita. Apakah kita mampu menentukan, oh, saya lahir itu, ya kan? Apakah saya yang menentukan lahir dari seorang ibu yang seperti apa? Ibu yang cantik kah? Yang kaya raya kah? Bapak yang kaya raya yang memiliki pangkat yang tinggi kah? Tidak, tapi kita terlahir begitu saja. Itu menandakan bahwa memang itu semua adalah qadarullah. Allah yang Maha Kuasa terhadap diri kita. Kita tidak memiliki apapun. Meskipun kita memiliki ikhtiar untuk bisa memilih terhadap pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi betul-betul kita dituntut untuk senantiasa berzikir ya. Senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut. Kalau menyebut dengan mulut, tadi Ustazah mengatakan bahwasanya berzikir itu tidak hanya dengan lafaz mengucapkan, ya, tetapi juga dengan bil qalb. Bil qalb. Iya. Jadi dengan aktivitas yang cukup padat di era modern seperti ini, kita misalkan menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi dokter, bahkan kalau dokter itu kan Masya Allah ya, kapanpun harus dipanggil, harus siap. Nah, itu bagaimana mau berzikir bisa? Zikirnya ada di dalam hati. Dan zikir itu membuat kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sehingga efeknya luar biasa. Ketika hati menjadi tenang, kita bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan baik. Kita yakin adat Allah, Allahus Somad, tempat kita bergantung. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah.
kita bukan siapa-siapa. Allah lah pemilik semuanya. Kita serahkan semuanya kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Kita berzikir bukan hanya di lisan tapi juga di hati, dan itu membuat kita mudah menyelesaikan masalah. Dengan semua pekerjaan yang bertumpuk, kita juga bisa melakukannya dengan tenang dan bisa maksimal di dalam mengerjakan tugas-tugas. Baik Ustazah, kembali ke ayat tadi dijelaskan bahwasanya di ayat ke-152 ini ya di awal menyebutkan zikir, terus dengan syukur. Nah, ini ada syukur, zikir, terus syukur, terus di ayat selanjutnya di ayat 153 ada sabar dan sholat. Nah, ini ada empat, apa sebenarnya keterkaitan dengan munasabah? Iya, kalau di dalam Quran surah Al Imran itu Allah berfirman, termasuk ciri-ciri dari ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang cemerlang. Di antaranya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang mengingat Allah, menyebut Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, ketika tidur loh masih ingat. Sama ketika kita mencintai seseorang. Iya, kita mencintai seseorang itu tidur ingat. Duduk ingat, berdiri ingat, sampai sudah tidur mimpi dia lagi, menyebut namanya ya, mengigau. Saking cintanya. Nah, apalagi kalau cinta kepada Allah ada yang namanya mencapai ekstase, syatohat. Jadi tidur mungkin menyebut asma Allah. Ketika kemudian dia mengalami hal-hal tertentu, bahagia ataupun susah, yang disebut adalah kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan tadi yang Quran surah Al Imran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan berfikir. Jadi ada kaitannya zikir dengan fikir. Zikir dengan fikir. Berfikir tentang penciptaan alam raya. Fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian akhirnya dia berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan ini bukanlah suatu hal yang batil. Oleh karenanya melihat penciptaan alam semesta yang sangat hebat ini, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam ayat yang lain, dan pada diri kalian apakah engkau tidak melihatnya? Menimbulkan rasa syukur setelah dia melakukan zikir dan fikir. Dia bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan, dan barang siapa yang bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Hubungannya bagaimana dengan ayat selanjutnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, perintah perintah untuk meminta tolong. Banyak permasalahan yang kita hadapi, banyak problematika kehidupan yang bahkan ketika kita sudah berusaha 100%, seandainya lebih dari 100% itu kita lakukan, banyak juga yang tidak bisa selesai. Nah, maka Allah bilang ista'inu, mintalah tolong. Dengan apa caranya? Dengan sabar. Bisobri wassalah. Dengan sabar dan sholat. Bisober, as-sober itu artinya bukan hanya sabar melakukan ketaatan, tapi juga sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau takwa itu, kalau menurut Jalaluddin As-Suyuti, taat itu bukan hanya secara zahir, tapi zahiran wa batinan. Masya Allah. Saya ketika membaca tafsir ini, tafsir Jalalain, Allahu Akbar. Zahiran wa batinan, ketaatan itu. Ya. Jadi bukan hanya tampak zahirnya kita sholat, tapi hati kita ternyata maksiat. Tampak zahirnya kita puasa, tapi ternyata dalam batin kita tidak puasa. Nah, di hadapan orang kita tampak alim, ternyata di dalam batin kita bermaksiat. Nah, kemudian bisobri wassolah. Jadi di sholat itulah kemudian kita ada aktivitas-aktivitas zikir kepada Allah, ya, zikir yang bukan hanya bil qalb tapi juga di dalam mulut kita. Nggak bisa kita la sholata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca
Al-Fatihah. Harus terdengar minimal dengan telinga kita sendiri. Nggak boleh cuma diam saja. Kemudian saya sering menegur anak-anak saya, mana suaranya, minimal harus bisa didengar oleh telinganya sendiri. Harus dibaca. Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, apalagi tahu artinya, akan semakin membuat kita khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Dan disitulah insya Allah terbukalah jalan-jalan yang tadinya merasa sulit, kemudian Allah berikan kemudahan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah yang akan berikan jalan, Allah yang akan cukupi semuanya itu. Insya Allah. Nah, jadi baik Ustazah. Jadi perlu adanya keseimbangan antara zikir dengan fikir ya. Jadi kita akan lanjutkan setelah kita break dulu ya Ustazah. Baik pemirsa, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustazah, kita lanjutkan terkait dengan zikir ya dalam Al-Quran. Ya tentunya tubuh kita ya tidak hanya memerlukan yang namanya makanan, minuman dan lain sebagainya. Dan tentunya hati kita juga perlu amunisi, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pembahasan kali ini, ya kita ada pertanyaan dari saudari Ayin di Kota Tengah. Kita lihat dulu videonya Ustazah. Assalamualaikum Ustadz, saya Ain dari Kota Tengah. Saya ingin bertanya apa perbedaan zikir dan wirid. Assalamualaikum. Oke, baik. Kita telah mendengarkan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari saudari Ain di Kota Tengah menanyakan sebenarnya apa sih perbedaan antara zikir dan wirid itu? Ya, silakan Ustazah. Zikir itu tadi kita sebutkan menyebut atau mengingat. Jadi mengingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah ya. Itu adalah zikir-zikir yang biasa kita lakukan misalkan ba'da sholat ya. Nah, ada juga namanya wirid. Nah, wirid ini termasuk bagian daripada zikir, tapi itu merupakan amalan tertentu yang biasanya diijazahkan. Ya, dijazahkan. Jadi misalkan pada situasi tertentu ya, misalkan ada rotibul hadat, ada dalailul khairat ya, yang itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan dijazahkan oleh dari ulama ke para santrinya, seperti itu. Itu perbedaannya. Tapi pada intinya semua itu adalah zikir ya. Iya, cuma zikir itu secara umum, wirid itu lebih khusus lagi. Oh, kalau zikir secara umum. Kalau wirid ada wirid-wirid tertentu ya. Wirid-wirid tertentu, iya. Oh, jadi begitu ya. Jadi terkait dengan perbedaan zikir dan wirid telah dijawab oleh Ustazah. Ini juga berkaitan dengan zikir ya. Iya. Sebaiknya amalan zikir apa saja yang sebaiknya dilakukan dalam bulan suci Ramadan ini ya, terkait dengan zikir-zikir mungkin pada saat ibu-ibu lagi masak itu bisa ya sambil berzikir dan lain sebagainya. Mungkin dari Ustazah ada ada amalan khusus sebenarnya? Iya, ini sebenarnya sudah dipraktekkan para ulama kita. Dan khususnya di bulan Ramadan habis tarawih biasanya Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita sendirian Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kalau sendiri fa'fu anni, kalau untuk sama-sama berjamaah fa'fu anna, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masakan kita ya. Nah, ibu-ibu itu memiliki sedikit perbedaan ya dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ketika melakukan satu pekerjaan, dia bisa hanya fokus di situ saja, hanya fokus.
Jadi kalau misalkan sedang menyetir ya menyetir saja. Makanya ada larangan bagi para pengendara untuk melakukan aktivitas yang lain, misalkan bertelepon ya. Tapi kalau ibu-ibu sambil masak dia bisa melakukan tugas-tugas yang lain. Jadi sambil nyuci ya, sementara merendam pakaian, sambil masak, kemudian anak belajar daring. Gitu. Mama ini apa? Oh itu seperti ini nah maksudnya. Mama kok wajahnya tidak menghadap ke sini? Tunggu dulu nanti kalau tidak ini gosong. Tapi mama tahu apa yang kamu bicarakan. Nah itu. Jadi daripada kita menggunakan waktu kita memasak itu dengan misalkan mendengarkan lagu yang tidak Allah sukai misalkan. Mungkin diisi dengan zikir-zikir. Iya, bisa diisi dengan zikir-zikir atau kita putar speaker Al-Quran yang bisa didengarkan oleh kita dan juga anak-anak kita, sehingga semuanya ikut berzikir, karena zikir yang paling utama itu adalah Al-Quran. Zikir paling utama itu adalah Al-Quran dibandingkan zikir-zikir yang yang lain. Bukan hanya ibu-ibu juga sambil masak sambil berzikir, bapak-bapak juga sambil menyetir, boleh sekali. bawa mobil, sambil kalau bawa menyetir. Mobil berarti harus diangkat. Nyetir mobil. Nyetir sambil subhanallah, walhamdulillah. Iya, betul. Jadi setiap segala aktivitasnya itu bernilai ibadah dengan zikir-zikir yang ada. Jadi diperdengarkan ya. Oke, Ustazah, ini lanjut ada pertanyaan video pertanyaan kedua. Ini dari saudara Alan di Telaga. Silahkan kita lihat dulu video yang. Assalamualaikum Ustadz, saya Alan. Ingin bertanya sama Ustadz, boleh nggak berzikir di dalam toilet? Mohon jawabannya Ustadz. Makasih. Ini pertanyaan dari saudara Alan di Telaga. Ini pertanyaannya, apakah dibolehkan berzikir di dalam toilet? Seperti apa itu Ustazah? Di dalam toilet itu yang dilarang adalah mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan lafaz-lafaz Allah, Al-Quran. Dibawa pun tidak boleh, diucapkan juga tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita punya nada dering, sebaiknya nada deringnya itu yang lain selain Quran, ya, atau apalah ya. Jangan sampai kita bawa HP baru di situ Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena semangatnya berzikir, sampai tidak tahu tempat-tempat yang dilarang berzikir itu. Jadi kalau misalkan kita di toilet itu kan akan melakukan aktivitas apa, kan mau baca doa juga, baca doanya di dalam hati aja, gitu, nggak usah kan ada doa ketika membersihkan habis buang hajat, masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika. Waduh, keras sekali. Jadi kalau mau baca doa dengan keras ya berarti di luarnya dulu lah, di luar. Masuk. Sebelum masuk. Begitupun juga nanti keluar juga kemudian membaca doa. Jadi membaca doanya, atau ketika kita misalkan di kamar mandi nih ya, mau mandi wajib. Itu juga. Mandi wajib tidak boleh. Itu mengucapkannya cukup dan niatnya di dalam hati, nggak usah dilafazkan. Karena lafaz-lafaz Allah tidak boleh diucapkan di tempat-tempat yang kotor seperti itu. Sama halnya ketika pas mau ambil air, tiba-tiba bersin. Itu juga kan, biasanya kan kita spontan. Alhamdulillah. Iya, Itu alhamdulillah. perlu. Bagaimana itu Ustazah? Jadi dipending dulu ya, nanti pas keluar baru mengucapkan alhamdulillah. Jadi diingat-ingat pokoknya ini kamar mandi nih, saya tidak boleh nih mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi intinya dari pertanyaan dari saudara Alan, tidak boleh mengucapkan maupun membaca, dilafazkan. Bisa diucapkan di dalam hati saja. Ketika dalam hati, baik saat mandi wajib, niatnya, setelah ada lafaz Allah di situ, setelah buang hajat bersuci kan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, agar supaya kemaluan kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin menarik ya pembahasan kita kali ini Ustazah. Ini berkaitan dengan zikir. Yang ingin saya tanyakan di sini, orang yang merasa sering gelisah, perasaan tidak nyaman, terus apakah hal tersebut itu pengaruh karena kurangnya berzikir atau bagaimana?
Ya, dalam Quran surah Al-Isra itu disampaikan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa. Jadi sakit itu tidak harus sakit yang kelihatan ya, tapi juga ada sakit yang di dalam ya. Ya, ada juga orang dia bisa tenang hatinya ketika sudah membaca Al-Quran, meskipun dia membacanya hanya 2 lembar. Tapi ada orang yang 2 lembar itu tidak bisa. Sama kayak orang sakit. Ketika orang sakit, yang baru-baru sakit ya, itu dosisnya masih rendah. Anak-anak dosisnya rendah, karena sakitnya belum parah. Kalau kita mencoba mendeteksi sakit kita, kenapa saya ini baca Quran, baca zikir, tetap saja saya ini masih pusing, saya masih gelisah, saya masih itu belum tenang. Nah, berarti dosisnya harus ditambah. Dosisnya ditambah. Dosisnya ditambah, yang tadinya cuma 2 lembar menjadi 1 juz. Yang 1 juz itu kemudian ditambah lagi menjadi 2 juz. Ya. Dan insya Allah dengan dosis yang tepat ya, dia akan menemukan ketenangan itu. Dia akan menemukan obat itu. Untuk menambah dosis itu biasanya kan butuh pengorbanan. Butuh bagaimana supaya lebih semangat, lebih konsisten. Mungkin ada target-target ya. Kita harus tahu fadhail. Apalagi di bulan Ramadan harus ada target. Keutamaan-keutamaannya. Keutamaan ketika kita berzikir, baik berzikir dengan mengucapkan kalimat thayyibah atau berzikir dengan Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar berzikir ya. Seperti apa sebenarnya zikir? Bedanya zikirnya ke orang-orang biasa, orang awam dengan orang-orang yang agar supaya setiap langkah, setiap nafas, setiap gerak-geriknya itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Zikir untuk yang khawas ini sudah tingkat tinggi ya. Jadi semua perbuatannya itu adalah dalam rangka berzikir kepada Allah, menjaga dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah dan menghindarkan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu kesatuan ya. Satu kesatuan itu yang tadi saya katakan bahwa itu taat itu adalah dalam zohir wa batinan, secara zohir dan juga batin. Jadi di dalam diri kita ini banyak ruas-ruas ya. Makanya kalau berzikir itu ya ada yang pakai ruas-ruas tangan, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itulah mengingatkan kita bahwa ternyata setiap ruas dari tubuh kita harus kita ajak untuk berzikir kepada Allah. Masya Allah. Jadi tema kali ini terkait dengan zikir tidak ada ininya ya. Maksudnya semakin diamalkan zikir itu semakin berfaedah kepada diri kita. Ya, jadi semakin menarik ya pembahasan kita kali ini, dan tentunya ya bahkan ada penelitian itu ketika yang dari Jepang ini ya. Jadi kalau ada air, kita kan selama ini meruqyah, kita tidak pernah melakukan penelitian lebih lanjut ya. Ada air, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu ternyata memiliki kandungan yang berbeda dengan air yang biasa-biasa saja. Jadi Masya Allah, bukan hanya tubuh kita ya, bukan hanya tubuh kita, bahkan makanan atau minuman yang dibacakan zikir di dalamnya itu juga mengalami sesuatu yang banyak sekali manfaatnya. Masya Allah. Baik Ustazah, sebelum kita lanjut ya, kita break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustazah, kita lanjutkan. Ya, tema kali ini terkait dengan zikir ya. Ya, bagaimana zikir dalam Al-Quran. Dan tentunya zikir tidak hanya diucapkan secara lisan saja, ya, tapi zikirnya orang-orang yang di atas, orang-orang awam, ya, itu seluruh panca inderanya ya, ya, baik pikiran, baik nafas, anggota tubuhnya itu diajak berzikir. Iya, apa sih sebenarnya trik-triknya Ustazah supaya kita lebih
istiqamah atau konsisten ya dengan zikir itu. Iya. Ya, Rasulullah itu ketika sudah di 10 hari terakhir memang mengkhususkan dirinya, mengkhususkan dirinya untuk fokus saja di ibadah. Betul, ya. Iya. Yang terjadi di masyarakat kita, mohon maaf, ketika di 10 hari terakhir malah sibuk dengan hal-hal yang lain, ya. Misalkan bagaimana mempersiapkan hari raya, itu. ya. Bagaimana dengan kue-kue, bagaimana dengan baju, bagaimana dengan cat rumah dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang baik. Akan tetapi usahakanlah agar tujuan kita untuk menjadi al-muttaqin itu bisa tercapai, yakni dengan semakin meningkatkan, meningkatkan amal ibadah kita. Jangan sampai kita sudah bersusah payah ternyata menjadi sia-sia. Jadi ibaratnya orang naik gunung gitu kan. Dia sudah sampai hampir di puncaknya, dia sudah merasa capek, dia kembali lagi. Jadi dia tidak mendapatkan keindahan ke puncak gunung itu. Sama ketika kita berada di bulan Ramadan ini, di awal kita semangat, lari, iya kan? Sampai di tengah kita mulai terengah-engah, dan belum sampai di atas puncak, kita sudah putus asa dan kita sudah lupa dengan tujuan semula. Dan akhirnya kita kembali tidak membawa apa-apa. Tidak ada hasilnya. Apa sih sebenarnya supaya tidak itu? Maksudnya semangat itu tetap dari awal, fase awal sampai program. Itu yang penting. Mumpung masih diberi waktu ya. Jadi kalau kemarin belum bikin plan, ya sekarang kita bikin plan. Oh iya, saya itu di 10 hari terakhir saya punya target begini. Misalkan saya harus menghatamkan Al-Qur'an. Kemudian saya harus bisa sholat. Kalau sholat lail sudah ditambah dengan sholat hajat. Sedekah misalkan, kemudian target yang lain mungkin yang belum terlaksana itu apa, gunakan dengan semaksimal mungkin agar insya Allah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi yang ketiga, selain kita punya plan, program, kita juga harus bergabung ya dengan teman-teman yang memiliki fikrah yang sama. Iya. Jadi ada jamaah-jamaah yang memang memiliki semangat yang sama, itu kita masuk ke sana. Oh ada apa, mabit, nah istilahnya mabit ya, menginap tadabbur alam, mabit di masjid. Mabit 10 hari di masjid. Iktikaf. Iktikaf ya. Tapi itu pun kalau misalkan dianggap aman ya. Kalau ternyata masih rawan, berarti darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi sekarang ini rumah-rumah kita adalah masjid-masjid kita. Konsep zikir ini ya, ketika kita dalam bulan suci Ramadan biasanya kan ada zikir-zikir tertentu. Seperti apa itu Ustazah? Misalkan biasanya kan ada setiap hari Senin, Selasa beda zikirnya, Rabu beda, atau ada. Iya, itu amalan-amalan tertentu ya, yang kadang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya. Selama itu adalah kebaikan. Saya sangat memperbolehkan li fadhailil a'mal, untuk amal-amal kebaikan itu diperbolehkan. Daripada melakukan hal yang tidak baik kan, jadi lebih baik dimaksimalkan untuk hal-hal yang baik, dan itu tentunya manfaatnya kembali kepada kita semuanya. Jadi zikirnya seperti karena apa kan misalnya? Zikir itu kan bisa khofi, bisa juga jahar. Ya. Kalau khofi itu tidak hanya di dalam hati. Ya. Itu kalau ketika jahar, mungkin kita dalam keadaan sendiri ya, lebih baiknya. Kemudian hanya menyendiri saja, atau jahar kita kasih keras, kemudian dengan jamaah-jamaah yang lain. Misalkan ada namanya zikir istighosah misalkan ya. Istighosah itu biasanya dilaksanakan pada hari-hari tertentu, atau kalau ada musibah-musibah tertentu itu ada istighosah dengan urutan-urutan bacaan yang memang itu sudah ada panduannya tersendiri. Begitu. Iya. Jadi insya Allah bentuknya seperti apa zikir itu, baik khofi maupun jahar, itu ada dasarnya ya di masa Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita mendukung untuk melakukan zikir itu, dan insya Allah dengan berzikir itu maka kita secara pribadi menjadi pribadi-pribadi yang
tenang ya, dan juga Jadi- akan memiliki pengaruh terhadap lingkungan kita, menjadi lingkungan yang senantiasa mengingat Allah, bangsa yang kemudian ingat selalu terhadap aturan-aturan Allah, sehingga menjadi negara yang badah thayyibah wa rabbun ghafur. Ya. Masya Allah. Allah meridhoi dan Allah mengampuni. Iya, jadi ini mengingat hadis ya, Iya. hadis Rasulullah SAW bahwasanya ya ada segumpal darah ya, alaqah. Ya, apabila baik Idza maka baik pula seluruh amalnya, dan apabila solihat al jasadu kullu al jasadut wa idza fasadat fasadat al fasadat jasadu kullu. kullu. Ya, jadi intinya di sini bagaimana kita sering membersihkan ya, Ya. membersihkan hati kita ya, alaka itu ya, segumpal darah itu ya, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an terutama dalam bulan-bulan suci Ramadan. Iya. Ya. Ya, Rasulullah yang sekali Rasulullah hatinya juga dicuci oleh malaikat. Iya, ini saya mengingat kejadian Isra Mi'raj kan. Iya, apalagi kita Iya, apalagi manusia biasa yang tidak luput daripada dosa dan kesalahan, harus sering mencucinya. Iya. Kalau sudah banyak dosa dan kesalahannya, maka cara mencucinya juga berbeda. Nah, ini peristiwa sangat bersejarah ya, yang dialami oleh Rasulullah. Ya, seingat saya ini kejadian 3 kali ya, Ustazah, selama Rasulullah SAW berumur 10 tahun. Ya, jadi pada fase ini anak ingin beranjak balik. Ya. Biasanya balik itu banyak godaan-godaan ya, Iya. ya, untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Makanya di sini hikmah Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, bahwasanya Allah sendiri yang memelihara Rasulullah SAW dengan menjaga dan membersihkan hati dalam istilahnya itu asyaqqus sadar ya. Ya, pembedahan hati Rasulullah SAW, pembersihan hati Rasulullah SAW. Dan yang kedua, yang sama yang dialami oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW ingin diangkat menjadi Rasul. Begitu. Tantangan untuk menjadi seorang Rasul itu kan banyak, Ustazah. Agar supaya hati Rasulullah SAW ini tabah, sabar, jadi dibersihkan juga hatinya ya. Dan yang terakhir peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum seorang hamba yang banyak dosa misalkan ya, ketika ingin mau menghadap bertemu dengan Tuhannya, itu harus disucikan dulu. Sampai nabi-nabi tidak bisa menembus langit ketujuh Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mengambil dari hikmah yang ada, yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang dianggap maksum, istilahnya terjaga dari dosa, karena dibersihkannya hatinya. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kita senantiasa juga harus membersihkan hati kita dengan Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Berarti membersihkan diri kita adalah dengan cara bertaubat. Tawwabin. Taba dari asal kata taba itu artinya kembali kepada Allah. Ada yang disebut lagi taubatan nasuha. Nasuha itu dari kata nun, sod, dan ha ya. Jadi ada keterkaitannya juga dengan kata nasihat atau taubat yang kemudian membuat kita jerak ya, tidak lagi mengulanginya lagi. Sehingga dengan innallaha yuhibbut tawwabina, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah, dan wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi zahir dan batinnya menjadi bersih. Itulah syarat untuk kita bisa mudah ya menjadi mudah berinteraksi dengan hal-hal kebaikan. Iya. Ini makanya di dalam setiap aktivitas ibadah kita, mau sholat kan harus wudhu dulu. Iya. Kalau habis air, ya kita harus bertayamum, membersihkan juga intinya. Kemudian ada syarat-syarat tertentu orang harus melakukan mandi besar. Nah itu kan, jadi Masya Allah, Islam ya mengajarkan kesucian, bukan hanya kesucian lahir, tapi juga terutama kesucian batin. Dan intinya zikir itu memang dianjurkan dan diutamakan untuk dilakukan, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Oke, baik Ustazah. Ada lagi Ustaz. Lanjut. Kalau di dalam bulan Ramadan kita harus berzakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
washolli alaihim. Nah, jadi kita disuruh untuk melakukan zakat, yang zakat itu akan membersihkan dan mensucikan kita. Jadi ada harta yang memang itu bukan milik kita semuanya, tapi ada milik orang lain yang itu harus diambil dan diberikan kepada yang berhak. Iya, jadi bukan hanya dengan zikir, dengan wirid, dengan sholat, tapi juga kita membersihkan diri kita membersihkan harta kita dengan melakukan zakat ataupun sedekah atau infak maupun wakaf. Baik, Ustazah, Masya Allah. Kita sudah banyak mengkaji ya, membahas terkait dengan zikir dalam Al-Quran, dan tentunya intinya di sini ya bagaimana kita meningkatkan atau menghidupkan ya ruhiyah kita dengan banyak berzikir, tidak hanya membaca Al-Quran ya di bulan Ramadan, dan tentunya setiap bangun sampai tidur kita itu kita bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustazah, di akhir pembahasan kali ini mohon memberikan sedikit closing statement ya terkait dengan materi apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Silahkan Ustazah. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara, bahwa zikir itu bukan hanya zikir yang ada di dalam mulut kita ataupun di hati kita, tapi marilah kita ajak seluruh anggota tubuh kita, zahir batin kita, untuk bisa menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari akhir kelak itu ada suatu hari yang memang tidak ada naungan pada saat itu. Yang diberi naungan salah satunya adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir bukan hanya kita mendapatkan pahala, tapi membuat hati kita tenang, Allah ridho, dan kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang menurut kita sulit dengan melakukan sholat dan juga sabar. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah Allah gariskan di dalam Al-Qur'annya, dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, alfu syukran Ustazah atas kehadiran dan kesempatannya untuk hadir dalam program Mengharap Ridhamu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah memberikan manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam waktu dan kesempatan yang lain, dan tentunya dengan tema-tema menarik yang lain ya Ustazah. Ya, semoga kita doakan Ustazah dalam keadaan sehat walafiat, ya, beserta keluarga, dan insya Allah mendapat ya amalan mendapat balasan yang setimpal atas apa ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah pada hari ini. Tak lupa pula juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang stay dari awal sampai akhir, ya ikut ya mendengarkan materi hari ini terkait dengan zikir ya dalam Al-Qur'an, dan tentunya bagaimana kita supaya senantiasa ya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya selamat menantikan buka puasa. Ya, berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wafaqani Allah wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.